Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran geografi dengan judul mengamati keadaan geografis suatu tempat. Nah, masih dalam hafal geografi untuk kelas 2 bersama Bu Hikmah. Anak-anak, hari ini kita akan mengamati 3 tempat. Nah, sekarang coba kalian amati gambar-gambar di bawah ini ya. Ini ada gambar pantai. Gambar pantai ya, ini ada 4 gambar yang bisa kalian saksikan bagaimana kondisi di pantai. Jadi pantai itu ada bermacam-macam, yang di pinggirnya pasir, ada yang kemudian selain pasir ya, ada pepohonan atau bebatuan. Nah, itulah bentuk-bentuk pantai. Tapi dari sisi pemanfaatan banyak sekali ya manfaat pantai. Nah, biasanya yang paling kalian kenal pasti sebagai tempat rekreasi. Kemudian pantai itu karena lokasinya indah, tempatnya indah, bagus untuk lokasi berfoto ya, masih berkaitan dengan rekreasi. Kemudian kalau kita ke pantai itu bisa tenang ya, bisa tenang gitu karena mendengar suara ombak dan sebagainya, melihat lautan yang luas, jadi membuat hati tenang. Salah satunya juga buat banyak pengobatan ya, misalnya segar gitu, bentuk pengobatan penyakit paru-paru gitu. Kemudian pemasukan kas daerah, karena pantai untuk tempat wisata banyak orang yang berkunjung, ada tempat parkir dan sebagainya, biasanya nanti menjadi pemasukan ya. Selain juga warga setempat bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian lokasi dan tempat tinggal para nelayan. Nah, pantai tentunya para nelayan yang mereka mencari ikan tinggalnya memilih dekat pantai. Kemudian selain itu di pantai juga ada usaha untuk mengolah garam ya. Jadi garam itu dibuatnya pasti di pantai gitu ya, ada tambang-tambang garam. Kemudian mencegah air pasang langsung membanjiri daratan. Nah, kalau nggak ada pantai gitu yang luas dan agak jauh dari pemukiman, itu pasti kan ketika air pasang itu langsung menerjang ke daratan di mana ada pemukiman, kan bahaya ya kalau nggak ada pantai. Nah, kemudian pantai juga sebagai habitat dari hewan-hewan yang hidup di air. Banyak ya hewan-hewan yang hidupnya di pantai. Apa coba kalian pasti bisa menyebutkan ya? Kepiting gitu ya. Bahkan ada yang hewan-hewan itu bertelurnya di pantai. Nah, itu beberapa manfaat pantai. Selanjutnya kita akan mengamati gambar lokasi berikutnya, letak geografis berikutnya, yaitu kita akan mengamati laut. Nah, lihatlah laut sangat luas. Kalau tadi pantai itu tepinya, kalau laut kan berarti ke tengah ya. Nih, kalian amati lalu nanti silakan ceritakan apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini permukaan ya, yang ini tadi permukaan ya. Nah, yang ini gambar yang kedua ini adalah di dalam air. Ternyata ada ya kehidupan di bawah laut gitu. Kemudian selain itu juga di atas laut bisa juga buat apa ya? Oh, laut itu bisa buat sarana transportasi, buat kapal lewat. Dan apalagi coba di laut ada ya, karena di laut kalau tadi lautnya tenang, kalau gambaran selanjutnya itu ada lautan yang berombak. Ombaknya gelombangnya bisa menjadi sangat besar. Nah, dari kalian mengamati laut, kita bisa menyimpulkan ya, ada beberapa manfaat laut bagi kehidupan manusia. Yang pertama, membantu kita bernafas. Ternyata di laut itu ada satu mikroorganisme yang hidup di dalamnya.
yang disebut dengan fitoplankton yang dia itu penghasil oksigen. Nah, tahu ya, oksigen itu kan sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas. Kemudian yang selanjutnya, laut juga membantu mengatur iklim. Ya, jadi musim hujan, musim panas dan sebagainya ya. Mendung itu kan ada proses dari air laut gitu. Jadi iklim itu dipengaruhi juga oleh air laut. Kemudian menjadi sumber makanan. Pasti ya, dari laut banyak sekali makanan yang bisa kita peroleh yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian menjadi tempat hidup aneka ragam hayati. Ya, ada ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya yang tinggal di laut. Kemudian laut juga sebagai sumber mata pencaharian umat manusia untuk mencari ikan dan berbagai hasil laut lainnya. Nah, itulah beberapa manfaat laut bagi kehidupan manusia. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar danau. Oke, sebelum kita mengamati gambar danau, Bikma sampaikan dulu ya manfaat danau. Nah, ada banyak juga manfaat danau. Pertama, danau itu karena biasanya berair tawar di sana sebagai penghasil ikan tawar. Kalau laut kan ikan air laut ya. Kemudian mencegah timbulnya banjir. Nah, karena ada danau di atas, ketika hujan airnya tidak semuanya turun sehingga bagian bawah tidak terkena air hujan, aliran air dari atas yang akan menyebabkan banjir karena sudah tertampung oleh danau yang ada di atas. Kemudian danau juga sebagai sarana rekreasi ya. Danau itu juga pemandangannya indah, biasanya juga sebagai tempat rekreasi, misalnya Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Maninjau di Sumatera Barat. Kemudian ada danau di daerah timur ya, yang Bikma kurang hafal nama-nama danaunya. Semuanya memiliki pemandangan yang sangat indah sebagai tempat rekreasi. Nah, selain itu danau juga bisa membantu irigasi untuk pertanian di atas, dan ternyata danau juga bisa dibendung dan itu bisa nanti menghasilkan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi listriknya dari air. Nah, ini beberapa manfaat danau. Nah, sekarang silakan amati gambar-gambar danau di bawah ini, kemudian nanti silakan kalian ceritakan apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar-gambar di bawah ini. Kalau bisa mungkin kalian ceritakan apa sih perbedaan pantai, danau, dan lautan. Nah, ini danau ya, bisa dimanfaatkan. Ini kalau dilihat dari atas, dia adalah cekungan yang ada di atas. Jadi danau itu cekungan yang ada di atas. Kemudian bisa juga untuk pelihara ikan tawar sebagai sarana transportasi juga ya. Di atasnya ada kapal, mungkin bisa berlayar. Dan tempat wisata, nah itu ada orang berwisata air ya di danau. Nah, tugasnya hari ini setelah kalian mengerti tentang manfaat pantai, laut, dan danau, silakan kalian amati gambarnya. Gambar-gambar yang tadi sudah Bikma tayangkan, gambar pantai, gambar laut, gambar danau. Silakan ceritakan apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar-gambar di atas, rekam via voice note atau FN, kemudian kirim japri ke Bu Hikmah. Demikian untuk materi geografi hari ini. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kalian tentang ciptaan Allah dan menambah keimanan kita kepada Allah akan kuasa Allah yang telah menciptakan alam semesta yang memberikan manfaat kepada manusia. Demikian kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mari kita mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.